Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba jelaskan terkait dengan materi regresi ganda dalam mata kuliah metode peramalan, teknik peramalan. Jadi untuk regresi ganda sendiri adalah satu regresi yang dalam proses analisisnya melibatkan minimal ada dua variabel bebas atau variabel independen variabel. Minimal ada dua, lebih dari dua juga bisa, dan satu variabel terikat atau variabel dependen atau dependent variabel. Nah, kemudian dalam regresi ganda ini ada syaratnya atau dia harus lolos uji asumsi klasik, di mana ada 4 pengujian atau 4 syarat, yaitu data distribusi berdistribusi normal, ya. Jadi datanya harus berdistribusi normal, kemudian korelasi ya, antar variabel bebas dan terikat, kemudian ada uji T ya harus terpenuhi, yaitu uji signifikan korelasi antar variabel individu atau secara parsial, ya, jadi bisa secara individu maupun secara parsial. Kemudian ada uji F, ya. Jadi uji korelasi secara bersama atau simultan. Nah, kaitannya dengan teknik peramalan, ya, kita dari persamaan regresi ini kita bisa jadikan sebagai dasar prediksi jika ada perubahan pada nilai X1, X2, ya, dan Xn, ya, tergantung jumlah variabel bebasnya. Misalkan hanya 2, berarti ada X1 dan X2-nya saja. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan nilai A, B1, dan B2. Ya. Caranya adalah dengan kita menentukan persamaan dulu. Nah, ini persamaan pertama, ya. Total Y sama dengan A dikali dengan N jumlah data plus B1 dikali dengan total X1 ya, ditambah B2 dikali dengan total X2. Kemudian total X1 dikali Y sama dengan A dikali total X1 plus B1 dikali total X1 kuadrat plus B2 dikali total X1 dikali X2. Jadi dalam tabulasinya nanti ada total X1, total X1 kuadrat, total X1 dikali dengan X2. Nanti ada tabel pembantunya yang membantu kita menghitung. Kemudian untuk persamaan ketiga yaitu total X2 dikali dengan Y sama dengan A dikali total X2 ditambah B1 dikali dengan total X1 dikali X2, kemudian ditambah B2 dikali total X2 kuadrat. Ya, jadi ada X2 kuadrat juga nanti tabulasinya. Artinya ini adalah 3 persamaan awal yang nanti akan kita kembangkan lagi untuk mendapatkan persamaan berikutnya. Nah, contoh, ini ada contoh untuk ada data hasil penelitian sebagai berikut ya. Ini ada responden ada 10, kemudian kita mengukur kepuasan konsumen ya, Y ya, ini yang diukur dari promosi dan harga. Ya, jadi ada dependent variable itu kepuasan konsumen dan independent variable promosi dan harga. Artinya di sini disebutkan atau data yang sudah didapatkan bahwa jika promosi itu 10 dan harga itu 7, maka konsumen ya atau kepuasan konsumen ini nilainya 23 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Kita totalkan nilai X1, nilai X2 kita totalkan juga dan juga nilai Y. Nah, dari tabel tersebut buatlah persamaan regresi ganda dan ramalkan jika X1 dan X2. Nah, ini harusnya ada nilainya ya. Harusnya ada nilainya. Sebentar saya cek ke bawah.
Pokoknya nih nanti diramalkan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, akan menghasilkan Y-nya berapa. Nah, langkah awal kita buat tabel pembantu ya, tabulasinya, perhitungannya. Di sini ada X1, ada X2, ada Y. Ini data yang sudah diketahui di awal. Ini data yang sudah diketahui awal. Kemudian kita hitung X1 dikali dengan Y, kemudian X2 dikali dengan Y, kemudian X1 dikali dengan X2, ya, ini tabel ini, kolom X1 kali X2, dan X1 kuadrat, dan juga kolom X2 kuadrat. Dan nanti hasilnya kita kumulatifkan ya, kita jumlahkan. Nah, perhatikan, ini adalah persamaan awal kan tadi, yang 3 ini. Ya. Yang 3 ini adalah persamaan awal, maka nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari tabulasi ini, dari tabel ini kita input. Ya. Kita input. Contoh ini adalah yang pertama, persamaan pertama adalah total Y sama dengan A dikali N plus B1 dikali dengan total X1 ditambah dengan hasil kali B2 dikali dengan total X2 ya. Tinggal input saja nilainya ya. Jumlah datanya N berapa? Oh 10A ya, karena variabel tuliskan di belakang ya, konstanta tuliskan di depan, itu udah aturan matematisnya ya, matematikanya. Ini kan tadi total Y berapa? 170 sama dengan 10A plus 60 dikali B1, karena tadi adalah B1 dikali total daripada X1. Kemudian ditambah 40 B2, karena tadi adalah B2 dikali dengan total X2. Ya. Jadi nilai-nilai dari tabel itu kita input ke tiga persamaan ini. Ya, kita input ke dalam tiga persamaan awal ya, tiga persamaan awal, sehingga kita dapatkan ya secara keseluruhan tiga persamaannya seperti ini ya, ada tiga persamaan. Nah kemudian setelah tiga persamaan awal ini kita dapatkan, sudah kita tentukan, maka kita cari persamaan keempat. Nah, persamaan keempat didapatkan dengan melakukan ya eliminasi pada persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Untuk kita tahu cara eliminasi dalam kalkulus ya. Jadi untuk kita akan menghilangkan, di sini yang dihilangkan adalah variabel A. Maka karena menghilangkan variabel A, persamaan 1 dikalikan dengan 6, persamaan kedua dikalikan dengan 1, sehingga akan menghasilkan 60A dan 60A untuk persamaan kedua. Ya, sehingga kita eliminasi untuk A-nya ya, sehingga didapatkan persamaan keempat itu adalah minus 102 ya, sama dengan min 46B1 min 27B2. Ini persamaan keempat ya, didapatkan dari hasil eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Kemudian kita cari persamaan kelima. Persamaan kelima itu hasil eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 3 ya, persamaan 1 dan persamaan 3. Mana yang akan kita hilangkan ya? Di sini menghilangkan A-nya juga ya. Jadi yang 1 dikalikan persamaan 1 dikalikan 4 ya, persamaan 3-nya dikalikan 1. Sehingga didapatkan persamaan 5 adalah minus 57 sama dengan min 27B1 min 22B2. Nah, kemudian persamaan 4 dan 5 yang tadi kita sudah dapatkan, kita lakukan eliminasi dan substitusi ya. Untuk mendapatkan nilai apa? Untuk mendapatkan nilai B2 dan B1 atau B1 dan B2. Ya. Oke. Persamaan 4 dikalikan 27
persamaan 5 dikalikan 46. Ya, kita akan menghilangkan nilai B1. Sehingga didapatkan nilai B2 adalah minus 0,466. Ya, hasil bagi dari 100 minus 132 dibagi dengan 283. Maka salah satu nilai B2 ini kita masukkan ke salah satu persamaan tadi antara persamaan 4 dan persamaan 5. Dalam hal ini ini dimasukkan dalam hal ini maka persamaan dimasukkan ke dalam persamaan keempat, ya. Masukkan ke dalam persamaan keempat sehingga didapatkan nilai B1 adalah 2,4909. Nah, karena harga atau nilai B1 dan B2-nya sudah didapat, maka kita bisa masukkan ke persamaan 1, ya, untuk mencari nilai A-nya. Ya, jadi B2 dapat, B1 dapat, maka kita cari nilai A dari persamaan pertama tadi. Ya, kita masukkan nilai A-nya, nilai B1 dan B2-nya, sehingga didapatkan nilai A-nya adalah 3,9186. Ya. Nah, setelah didapatkan nilai A, nilai B1, nilai B2, maka kita input ke persamaan standarnya dari regresi ganda. Mana? Ini dia persamaan regresi gandanya. Ya, ini adalah persamaan standarnya dari regresi ganda. Ya, kita input nilai A-nya, nilai B1 dan nilai B2-nya. Kenapa B2-nya negatif? Ya, karena ini hasilnya adalah negatif pada saat perhitungan persamaan 4 dan persamaan kelima. Ya. Terus kita input. Nah, ini yang tadi yang pertanyaan yang kurang lengkap tadi di atas, ya. Maka yang ditanyakan adalah berapa nilai Y ya, jika X1 9 dan X2-nya 9, ya. Atau kalau dikaitkan dengan contoh soalnya, berapa ya kepuasan pelanggan jika ya, promosi 9 dan harga 9. Maka kita input saja nilai X1 dan X2-nya ke dalam persamaan, ya, persamaan regresi gandanya. Maka didapatkan Y aksen atau Y prediksi adalah 22,142 atau dibulatkan menjadi 22. Ya, demikian untuk penjelasan regresi ganda perhitungan manual. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.